Kiranya Engkau berkati, urapi kami Tuhan satu persatu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, berkati Tuhan. Biar kami dapat duduk diam mendengarkan sebagian firman. Engkau juga urapi alat-alat yang kita pakai Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan kuasa iblis yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. 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 Ya, terima kasih Pak Hendra Binata. Baiklah, saya persilakan Ibu Ria Barus untuk WL. Silakan. Terima kasih, Pak. Mari kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Kita nyanyikan pujian hanya dekat Allahku. Haleluya. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu, kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan lembut kau dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan lembut tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu
selamanya. Menyembah Yesus, meninggikan namamu, mengagungkan Engkau. Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu mengasihi kami, mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Tiada yang sepertimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dengan Engkau saja kami tenang. Hanya daripadamu sajalah keselamatan kami. Kaulah tambatan hati kami. Kekasih di jiwa kami. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita katakan, oh, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
Haleluya. Amin Tuhan, kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu, kami ada di rencana-Mu, ada di pikiran-Mu, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami sebab Engkau Allah yang setia. Kau setia kepada setiap janji-janji-Mu bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya, terima kasih Bu Ria. Baiklah, kita akan mengenal firman Tuhan. Silakan Ibu Grace Ismail. Ya, puji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, inilah kami pada sore hari ini, Bapa. Kau melihat setiap kami. Betapa pentingnya Engkau bagi kami, Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya. Firman-Mu bagi kami, Tuhan, yang akan menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami, Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Engkau siap bersama dengan kami. Bukan hamba, tetapi Engkau, Tuhan. Kuasa Roh-Mu menguasai kami. Kuasa Roh-Mu menguasai firman yang diberitakan. Biarlah urapan-Mu terjadi bagi kami semua, Tuhan. Kami mau berbagi. Kami mau saling menguatkan satu dengan yang lain. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman diberitakan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya lihat Pak Joni. FM ini waduh makin seru kayaknya ya. Waktunya sampai jam 7. Enggak tuh sampai jam setengah 8, jam 8. Ya, saking Kita aja, Pak. serunya. Ini kita sharing aja. Jadi jangan panjang-panjang khotbah, tapi kita mau sharing. Ya di sini hamba Tuhan kok, bukan lagi jemaat yang harus dituntun, tapi kita semua di sini hamba Tuhan. Sudah menjadi pembawa-pembawa firman ya. Jadi kita mau sama-sama. Misalnya satu ayat diambil, kemudian kita sama-sama. Jangan biarkan saya bicara saja, tetapi kita semua. Kata Pak Joni, 5 menit. Oke, 5 menit. Pasti masih banyak sisanya waktunya, Pak. Kalau bukan khotbah, tapi kita beritakan firman dengan sedikit langkah, kemudian kita sama-sama. Ya, di sini hamba Tuhan semua. Ya, Pak Tarjo. Ada jamu yang dikasih sama Pak Tarjo itu loh, yang bikin kuat kita. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan ambil dari Injil ya, sama-sama dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dengan tema Injil kekuatan Allah. Ini sama-sama kita mau sharing, bukan saya aja yang bicara, tapi kita semua bicara ya. Firman ini bunyinya begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman. Injil ini sebenarnya buat orang yang membaca, orang yang belum banyak, belum percaya. Nah, ini Injil ini. Ketika buat Injil ini yang menyelamatkan orang yang belum percaya. Kita semua di sini udah percaya. Ya, siapa yang belum percaya? Kita percaya bahwa Injil. Tapi sore hari ini firman Tuhan katakan buat kita pemberita Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil ini memberi kita kekuatan, kemampuan. Saya baca dari ini ya, Roma. Tadi saya dengar percakapan antara siapa, Ibu Mika kalau tidak salah, dengan Pak Pendeta Koming ya, tentang Alkitab yang baru. Ini kalau kita belajar
eh, Alkitab, artinya sekolah teologi ya. Ada yang namanya homiletik. Itu kalau pelajaran, itu kalau kita mempersiapkan khotbah, itu tidak cukup untuk mengambil dari yang ejaan baru, perjanjian baru, Alkitab yang baru. Ada Alkitab yang dengan perjanjian ejaan lama. Di dalam yang kita baca tadi, Injil itu memberi kekuatan. Tetapi dalam ejaan yang lama, Roma 1 ayat 16 katakan, saya akan bacakan, karena tiadalah aku merasa malu mengaku Injil itu, karena ia itulah nyata kuasa Allah. Nah, kalau di yang lama, ini dinyatakan bahwa Injil ini kuasa Allah. Dalam ejaan yang baru, kekuatan. Nah, ini bahan sharing. Gimana? Mana tadi ada Ibu Heti Simanjuntak, ada Ibu Mikel. Ya, Dalam ejaan yang lama, bicara tentang kuasa. Dalam ejaan yang baru, Injil adalah kekuatan. Kalau kekuatan itu, kalau buat saya, ya, nah ini namanya sharing nih Pak Joni. Jadi, kekuatan itu kita punya. Ya, kuasa kalau sebagai orang percaya itu Allah berikan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa dulu kita diberi kuasa. Manusia awal pertama itu Hawa, Adam itu diberi kuasa. Tuhan ciptakan semua, berkuasalah atas semua, beranak cuculah. Tapi sejak jatuh dalam dosa, kuasa itu enggak ada, yang tinggal kekuatan. Kekuatan manusia sampai di mana? Jadi ini yang bahan sharing, Bu Mika. Ini bahan sharing. Yang mana? Amin. Bagi orang percaya, ejaan lama mengatakan bahwa kuasa Injil ini mengenai kuasa Allah bagi kita. Tapi ejaan yang baru adalah kekuatan. Saya lihat satu perumpamaan ya. Kita sering pergi, semua kita sering pergi keluar. Kalau kita lihat itu lampu aja lah, nggak usah jauh-jauh. Lampu lalu lintas, dia nggak punya kekuatan. Ya ditabrak sama mobil juga hancur. Nggak usah mobil, motor, orang juga bisa. Asyik. Tapi ketika lampu itu menyala, itu lalu lintas otomatis. Yang merah berhenti, nggak ada yang suruh loh. Lampu merah mau ke kuning, mau ke hijau, kuning dulu. Udah siap-siap. Hijau, jalan, nggak ada yang perintah. Tapi dia tidak punya kekuatan, tapi dia punya kuasa. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi di dalam Roma 1, dalam ejaan lama, aku yakin aku tidak pernah malu, tidak akan pernah malu. Ya, untuk mengakui bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Kita tidak akan bisa ya mengalami banyak perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa kuasa Tuhan, hanya dengan kekuatan kita. Nggak akan mungkin. Makanya suka orang katakan setiap orang punya kelemahan. Ya, iya kan namanya masih daging mah pasti aja masih lakukan dosa. Itu seringkali kita dengar. Ya, kemarin kita melayani satu keluarga Tampu Bolon. Waduh, dari mulai masuk rumahnya aja kita punya karunia ya untuk roh. Waduh, udah merinding rasanya. Ternyata ya, di situ dia punya piaraan, dia piara. Tapi dia ibadah, rajin ibadah. Sampai satu saat dia katakan, ayo, sekali-sekali di rumah saya. Waduh, saya katakan kepada mereka, ini nggak boleh ngusir-ngusir ini. Ya, kalau orang sekarang percaya bahwa saya punya kuasa, saya sudah terima roh. Dalam nama Yesus semua kuasa tunduk. Lalu mereka mulai ngusir setan. Contohnya Tuhan Yesus usir aja
dari satu orang 2.000 babi jadi korban. Berapa banyak itu setan yang keluar. Dan setan minta tempat. Makanya saat itu saya katakan jangan usir. Ada yang punya karunia penglihatan. Bu Grace, ini ada ini. Saya lihat ini, saya lihat ini. Ikat kuasanya. Patahkan, ikat. Tapi jangan usir. Kecuali kita sudah memberitakan, inilah bagi orang percaya kekuatan yang menyelamatkan, Injil itu. Injil ini kalau di sini dibilang bagi bacaan bagi orang yang belum percaya, buat kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan kan sering disarankan ya oleh Bapak Gembala di tempat ini, Pak Komingguan. Ya, itu untuk selalu baca firman, baca Injil. Ada kekuatan dan di samping itu ada kuasa. Itu orang Kristen hebatnya gitu. Semua orang punya kekuatan. Tapi apakah semua orang punya kuasa? Kuasa itu diberikan untuk yang diutus. Kita semua diutus sama Tuhan. Ayo. Bagi orang yang percaya. Ya, tapi kita punya, saya tadi baca di WA ya, Family Ministry, bagaimana caranya menyembah Tuhan dari seorang hamba Tuhan itu. Apa yang namanya, di kita juga nggak boleh itu kalau menyembah terus keras-keras nyanyi. Itu nggak boleh karena nggak ada, untuk orang lain bisa mengganggu. Karena ketika kita masuk dalam penyembahan dengan bahasa-bahasa yang baru, itu hanya untuk menguatkan kita, nggak ada gunanya untuk orang lain. Firman Tuhan katakan seperti itu ya. Itu kan menambah kekuatan buat kita untuk kita bertindak dengan kuasa Allah. Gagah kita ya sebagai orang-orang, makanya dibilang kan ada lagu Laskar Kristus. Kita adalah laskar Kristus. Ada teman saya bersaksi dari jemaat, Bu Grace, itu lemari saya buang. Dia nggak pergi kebaktian katanya karena lagi beberes. Itu lemarinya dibuang karena udah dimakan rayap. Buku-buku di dalam dimakan rayap. Tapi herannya Bu Grace, semua buku dimakan. Alkitab satu lembar pun tidak rusak. Rayap tidak makan Alkitab. Kertas-kertasnya masih utuh. Saya katakan kepada dia, rayap, binatang takut Tuhan, setan takut Tuhan. Dengar nama Tuhan aja udah takut, udah gemetar dia. Manusia mah nggak takut. Manusia biar ke gereja, biar berdoa, biar gimana. Banyak manusia tidak takut. Yang nggak takut Tuhan tuh manusia. Tapi saya percaya bahwa kita di Family Ministry tiap hari kita dibentuk. Kalau kita lihat kayu ya, meja di rumah kita ini kan dari kayu. Coba bawa tuh kayu dari hutan, taruh di rumah jadi meja tanpa dibentuk. Nggak bagus kali. Tapi bisa jadi meja ketika dia dipotong di sebelah sininya, dipaku, dipalu, di apa. Jadi bentuk sesuatu yang manis. Begitu juga kita dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang udah jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tidak menyerah. Dia mengasihi kita, jangan ada yang binasa. Nggak cukup kekuatan. Tuhan mau kita punya kuasa. Tuhan bilang lebih baik aku pergi supaya penolong itu ada. Kita akan masuk nanti ya di dalam dia kenaikan, kemudian Pentakosta pada hari ke-50. Itu Roh Kudus dicurahkan. Karena tanpa roh itu nggak mungkin kita bisa. Hanya dengan kekuatan nggak mungkin.
Saya banyak melayani, hampir setiap hari saya melayani dengan mamanya Biona itu. Kita ada tim ya, pelayanan kita melayani dengan karunia-karunia. Ada yang bisa dapat karunia penglihatan. Ada yang punya karunia hikmat. Dia bisa berbicara jauh. Ini yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi tidak hanya ada kekuatan ya Bu, nanti mungkin ada Bu Mikali nanti akan melengkapi. Jadi tidak hanya Injil ini kekuatan Allah, tapi disertai juga dengan kuasa Allah yang memampukan kita untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita ingat ya, seorang hamba Tuhan katakan, malaikat itu makhluk yang kudus. Begitu dia berbuat dosa, Allah langsung buang masuk neraka. Manusia tiap kali berbuat dosa terus diampuni, bahkan kita panggil dia Bapa. Malaikat tidak panggil Allah Bapa. Ketika dia memberontak, dia melawan, langsung dibuang. Manusia yang sejak dalam kandungan sudah dikandung dalam dosa, panggil dia Bapa. Loh, luar biasa. Saya katakan kepada teman-teman saya yang pulang haji, bikin selamatan, kesempatan buat saya. Katakan, lu pulang haji, buang uang begitu banyak, pasti selamat nggak? Insya Allah. Woi, tidak ada kepastian. Tapi Tuhan Yesus katakan, dalam Injil Yohanes, dia pergi untuk menyediakan tempat. Dia sediakan tempat, dia bagi kuasanya buat kita, lakukan tugas kita. Kemarin Bapak Peri katakan bahwa muridkan. Bukan hanya ikut, tapi muridkan. Gereja saya kalau terlalu banyak orang gak kekontrol ya. Suka ditumpangi tangan, ayo melayani, kembali ke gereja. Jadi ada persekutuan kita yang kalau hari Minggu kembalilah ke gereja masing-masing. Karena karismatik itu bukan gereja ya. Karismatik itu jemaat atau orang-orang pilihan Tuhan yang memakai karunia-karunia roh. Itu karismatik namanya. Kalau gereja bukan gereja karismatik, gereja Pantekosta ya. Kekuatan ini kita butuhkan ya. Apalagi family ministry. Waduh, udah terjun dalam pelayanan semua di sini hamba-hamba Tuhan ini. Ya saya kalau disuruh sama Pak Koming ngomong, Pak Koming mau ngomong apa lagi sih, semua di situ hamba Tuhan. Bukan jemaat, ada masih banyak jemaat di sekitar kita yang butuh pelayanan. Saya pulang pergi pagi, pulang malam. Sore itu, aduh kalau kemarin saya berapa hari itu bisa pulang sore, saya langsung ikut FM. Kerinduan saya di situ Thailand, waduh semakin seru aja nih FM. Ya, hamba Tuhan mulai bertumbuh. Ada yang mereka sampaikan. Inilah persekutuan, inilah kekuatan Allah, inilah kuasa Allah yang Tuhan berikan bagi keluarga besar family ministry. Kita punya tanggung jawab. Kemarin Pak Ferry katakan, kita punya tanggung jawab. Setiap sore di sini nggak punya tanggung jawab, pulang diam-diam aja, lalu nggak melakukan sesuatu. Paling tidak keluarga. Ingat loh, firman Tuhan katakan keluarga ya, musuh terbesar adalah keluarga seisi rumahmu. Makanya kita di sini dikatakan pada sore hari ini, yuk, Injil adalah kekuatan Allah bagi kita yang juga melayani, bukan hanya bagi orang yang belum percaya, tapi kita yang sudah percaya. Kita harus senantiasa ada. Ini akan membangkitkan saya melayani yang sakit, tidak hanya datang lalu berdoa, kita bangkitkan dulu imannya.
Ya, saya melayani satu keluarga, itu anak-anaknya di Pantai Costa, tapi ibunya di gereja tua ya. Itu dia kayak orang kesurupan itu, nyiapin kopi sampai banyak, isep rokok. Sampai akhirnya bapaknya bilang katanya, ayo Bu Grace, tungguin dulu. Saya mau ngambil dulu tongkat Singamangaraja katanya. Untuk apa? Untuk ngusir. Karena ini keluarga saya Sinambela. Katanya itu Singamangaraja itu Sinambela marganya. Jadi harus pakai tongkat itu. Saya bilang tinggalkan tongkat itu. Nggak usah di sini aja. Suruh anakmu berdoa. Anaknya udah di gereja Pantai Costa aja. Anaknya berdoa untuk mama. Kita dukung, kita tutup. Luar biasa. Ada masih banyak ya orang yang perlu dilayani. Dan kalau kita punya siap, punya kekuatan, punya khususnya kuasa itu. Anak-anaknya Skewa, dia kenal Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Begitu dia usir tuh setan, setan berbalik makan dia. Dirobek-robek. Itu kalau kita baca di Kisah Rasul 19. Sekarang dulu orang Pantai Costa aja, orang karismatik musir-musir setan. Yang gereja tua enggak. Tapi sekarang semua orang Kristen mulai musir-musir setan. Kemana larinya tuh setan? Ini yang perlu kita pelajari ya. Kita perlu belajar terus firman Tuhan. Karena Tuhan percayakan itu buat kita. Ayo, muridkan. Tidak hanya kita bawa jiwa. Oh, udah senang, oh gue udah bawa jiwa nih. Dia bilang, kita tanggung jawab, muridkan. Supaya dia juga. Saya di gereja saya kalau kita ibadah hari Minggu paling 15 orang. Nggak sampai kadang-kadang 10 orang. Tapi kalau Natal atau kayak kemarin Paskah, waduh bisa penuh gereja. Karena semua itu mahasiswa yang dulu ikut pengajaran mereka udah kembali ke gereja. Mereka udah jadi hamba-hamba Tuhan. Tapi di gereja mereka masing-masing. Kalau ada acara mereka kumpul dengan kita. Ini kita mau bikin lagi nih. Dengan mamahnya Biona. Khusus untuk orang-orang karismatik. Karena mereka udah terpencar. Ada yang di Bandung, di Banten, ada yang udah nyebrang sampai ke pulau-pulau terpencil. Kita lagi bikin, ayo kumpul. Sekali kita kumpul. Family ministry juga saya lihat banyak ya. Pak Joni jadi banyak tanggung jawabnya tuh. Kalau yang nggak datang, kemana tuh Pak Joni? Perlu dicari tahu kenapa, kemana. Kalau dia bertemu, dia membawa kesaksian itu luar biasa. Jadi pesan ini ya, saya nggak perpanjang, tapi nanti ada Ibu Heti Simanjunta, Ibu Mika, ada lagi banyak-banyak di sini. Ibu Yansi yang mana tuh? Ada Pak Sutarjo. Ayo kita bagi Pak, gimana Injil ini yang dikatakan dalam perjanjian cetakan lama itu adalah kuasa Allah yang dinyatakan. Tapi dalam cetakan baru dikatakan bahwa itulah kekuatan. Lalu persatukan kekuatan dan kuasa Allah menyatu dalam kehidupan orang percaya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, tapi kuasa-Mu menyertai hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, sudah Engkau urapi dengan kuasa firman-Mu. Biarlah kami saling menguatkan, kami saling menebas bahkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang akan membalut dan akan memberikan kami lebih lagi pencerahan supaya kami mengenal Engkau lebih dekat lagi. Injil, berita keselamatan yang menyelamatkan, dan kami percaya di dalam nama Yesus. Injil diberitakan bagi jiwa-jiwa, bagi kami hamba-hamba-Mu, untuk kekuatan dan kuasa bagi kami menyenangkan hati, melayani jiwa-jiwa lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus firman sudah diberitakan. Haleluya, amin. Saya serahkan pada Pak Joni. Pak Joni ayo tuh, banyak waktunya.
Iya, oke. Terima kasih Ibu Grace Ismail yang sudah memberkati kita hari ini. Mungkin saya tidak perlu lagi membuat review seperti Pak Gembala, karena Pak Gembala tidak ada bersama kita. Jadi kita sebelum kita masuk ke bincang-bincang, saya persilakan Ibu Ria untuk membawakan satu buah lagu lagi. Setelah itu kita masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Foni. Setelah itu doa dekat ya. Baik, saya persilakan Ibu Ria. Baik, Pak. Mari kita nyanyikan pujian, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar sekali lagi kita katakan maka jiwaku memujimu. Sungguh besar maka jiwaku sungguh besar, sungguh besar. Ya, saya persilakan Ibu Foni untuk doa syafaat. Silakan. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, ibadah family ministry sudah berjalan dari awal, pertengahan, dan sampai penyampaian firman-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Oma Grace Mail Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Kau pakai lebih lagi pelayanannya Tuhan. Engkau beri hikmah marifat dari Engkau Tuhan. Bapak, Engkau pakai kehidupannya menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saksi hidup Tuhan. Bapak, supaya lewat kehidupan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Engkau pakai penginjilan-Mu di mana Engkau tempatkan Bapak, baik secara online maupun onsite Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, Engkau jadikan Oma Grace terang-Mu di mana Engkau tempatkan Bapak. Engkau juga berkati kehidupan Oma Grace Tuhan, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Engkau berkati, Engkau cukupkan keperluannya, dana-dananya Tuhan, untuk pelayanan Oma Grace Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Engkau pakai masa tuanya setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Komingan Tuhan, sebagai gembala family ministry Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan. Segala jantungnya sudah Engkau sembuhkan, pulihkan Bapak. Bapak, Engkau
pakai pelayanan kominguan Tuhan. Family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, Pak Hendra juga Engkau berkati Tuhan sebagai wakil gembala Tuhan di family ministry Tuhan. Kau beri kekuatan, sembuhkan stroke-nya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau pakai pelayanannya. Kau juga berkati kehidupan Pak Hendra, lewat kehidupan Pak Hendra banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk anggota family ministry Tuhan. Bapak, kami mau kerjasama yang luar biasa Tuhan dari ketua, pengeja, dan pelayan lain Tuhan bergandengan tangan untuk memajukan family ministry Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman family yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, jadikan kami bukan hanya setiap pendengar saja, tapi jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau pakai pelayanan kami sesuai dengan talenta karunia yang Kau percayakan buat kami Tuhan, supaya kami boleh berkembang untuk menyenangkan Engkau Bapa. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan firman-Mu ada dalam hati kami Tuhan, untuk jadikan kami saksi hidup Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Terobosan begitu dahsyat terjadi buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan keadaan ekonomi, politik Tuhan. Banyak terjadi gempa, banjir, musibah yang lain Tuhan. Ini adalah tanda-tanda kedatangan-Mu semakin dekat Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan lewat terjadi musibah ini supaya kami semua mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, selalu mengandalkan Engkau dan berpengharapan kepada Engkau Bapa. Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat kejadian tragedi terjadi di bangsa kami, semua ada rencana-Mu Tuhan. Bapa, supaya semua yang belum bertobat boleh bertobat, dan sudah bertobat, kami mau bertobat dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Bapa, kami sekarang ini tidak mau main-main lagi kepada, kami mau sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pulihkan dari Sabang sampai Merauke, dari pulau ke pulau Tuhan. Dari 38 provinsi, selamatkan mereka Tuhan. Jadikan kami baik di perkotaan maupun di pedesaan, selamatkan. Jadikan kami menjangkau jiwa-jiwa Bapak. Kasihani bangsa kami Tuhan. Bapak, selamatkan sebelum kedatangan kedua kali Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara-negara luar Tuhan. Baik Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, semua Tuhan yang tidak ada kedamaian Tuhan, kerusuhan, keributan Tuhan, pemusuhan Tuhan, adakan kedamaian Tuhan. Kami mau Tuhan negara kami menjadi negara yang damai, penuh cinta kasih-Mu Tuhan. Negara kami mau negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Selamatkan jiwa mereka Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Doa kami belum sempurna, tapi Engkau sempurnakan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Poni. Sama. Saya minta Ibu Pendeta Heti Simanjuntak untuk doa berkat sebelum kita masuk bincang-bincang. Silakan Ibu Heti. Doa berkat penutup. Bukan, doa berkat. Doa berkat dulu, Bu. Penutup belum. Oh, doa berkat firman Tuhan. Ya. Oke. Buat kita semua juga. Nggak ada doa syafaat. Udah kan? Oke. Udah. Ya. Silakan.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan Tuhan, boleh menyimak apa kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Oma Grace Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Bapa, sebentar kami Tuhan akan mau sharing tentang kebenaran-Mu ini Tuhan. Urapi kami dengan rohmu yang kudus, supaya kami Tuhan di dalam sharing ini ada kuasa roh yang berbicara Tuhan Yesus. Ya, ada roh yang mendampingi setiap mulut kata-kata kami yang keluar sesuai dengan konteks Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Oma Grace di dalam pelayanannya Tuhan. Yang begitu setia Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan pelayanan Oma Tuhan begitu berdampak untuk orang-orang lain ya Bapa. Kau berkati Tuhan keluarga, Kau berkati anak, cucu dan mantu Tuhan, seisi rumahnya Tuhan Kau berkati Bapa. Kiranya Oma ini Tuhan boleh menjadi panutan, sudah menjadi panutan buat kami yang masih muda ya Bapa. Pantang menyerah, pantang mundur untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, siapapun kami yang hadir di sini, urapi kami supaya kami saling mengisi, saling berbagi tentang makna daripada penginjilan sesuai dengan tema yang diberikan oleh hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Heti. Iya, tadi lagi ada tamu. Oh, lagi ada tamu, sorry. Gak apa-apa, ada Pak RT, RW, nggak tahu. Oh iya, salam buat PRT dan RW. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke bincang-bincang. Sebelum bincang-bincang, ada sedikit pengarahan bahwa bincang-bincang kita hari ini sesuai dengan tema Injil Kekuasaan Allah. Tetapi di dalam perjanjian ejaan yang baru dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita jadikan satu, Injil adalah kekuatan Allah dan ada kuasa Allah di dalam. Tadi juga disebut mengenai penyembahan ya, penyembahan dalam bahasa roh itu memberikan kekuatan buat kita sendiri ya. Kecuali kalau ada yang menerjemahkan, nah itu baru buat semua jemaat. Dan kita semua mempunyai tanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing. Baiklah, sedikit dari saya supaya Abdul di sini karena pembicaranya adalah Ibu Grace, maka saya harap juga yang pimpin bincang-bincang hari ini juga boleh Ibu Mikal atau Ibu Biona. Saya persilakan siapa yang bersedia untuk pimpin bincang-bincang. Ada? Ayo Biona. Biona Ya, sayang, dirimu Biona yang pimpin nak. belum Saya lagi menampilkan wajah. siap-siap. Oh ya. Iya, Ibu Oke, Ibu Mika. Biona, silakan. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan ya. Ibu Mikal sedang apakah? Saya mau ke Sokaraja, ada orang yang sakit. Oh, baik ya. Ibu, Tuhan Yesus berkati pelayanan Ibu ya. God bless you, Ibu Mikal. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita diberkati ya oleh melalui firman oleh Mama kita tercinta, Mama Grace. Shalom Mama Grace. Nih Mama nih bener nih sibuk always nih sama Mami ya luar biasa nih.
mami-mami kita nih begitu luar biasa pelayanannya ya. Cuman ada perbedaan. Jadi Mami Biona itu suka pelayanan ya. Memang dia seneng tuh pelayanan. Cuman masih tetap senior Mama Grace. Karena Mami Biona itu cuman kuat paling sampai jam berapa gitu, jam 7, jam 8 itu takut kecapean. Kalau Mama Grace sampai jam 2 malam juga dia jabanin ya. Naik apapun, wah luar biasa pokoknya mama kita yang satu ini ya. Tuhan Yesus berkati mama melimpah-limpah bersama anak, cucu, semuanya. Pokoknya pelayanannya diberkati melimpah-limpah selalu. Amin. Yes, hari ini tentang Injil adalah kekuatan Allah. Tentu saja ya, tentu saja Injil adalah kekuatan Allah ya. Karena itu keyakinan kita, iman, keyakinan kita cannot be shaking, nggak bisa bergeser, nggak bisa nggak bisa tergoyahkan. Karena melalui Injil itu sendiri kita dibenarkan ya. Kita suka baca Injil, ketika kita baca Injil, baca firman Tuhan, ya itulah yang menguatkan kita. Yang tadinya kita mencong-mencong ya jadi lurus lagi ya karena Injil ya. Injil memiliki kuasa, ya tentu of course ya, karena Injil itu ya adalah kekuatan Allah yang mengandung kuasa Allah gitu ya. Nah, terlebih di dalam diri kita sendiri, diri kita ini juga ada kuasa Allah pastinya. Amin. Ya, kita ini bukan orang benar tetapi dibenarkan oleh karena Injil kekuatan Allah ya. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah ya. Puji Tuhan. Karena itu kita harus mengucap syukur ya karena Allah kita dahsyat ya. Dia mencintai kita ya sehingga kita dibenarkan, dikuatkan, bahkan diberi kuasanya ya untuk kita itu mampu untuk melewati hidup ini ya. Ketika kita dalam pergumulan kita bisa kuat, ketika sakit kita dipulihkan ya. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita ya, tapi karena Tuhan Yesus ya yang maha dahsyat